Oke, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama channel Irfan Satya. Kali ini kita akan cek sound lur. Ini bonusnya buat box itu cek sound. Kita akan cek sound box 12 in plus tweeter. Ini box monitor panggung. Ini juga bisa untuk monitor vokal. Jadi nanti kalau untuk acara elektron ini bisa dikasih di depan panggung menghadap ke penyanyinya. Jadi ini cukup membantu. Kalau untuk jaranan nanti bisa dimiringkan lalu dikasih di depannya sindirnya lur. Nanti begitu akan lebih efektif lagi. Jadi kita tidak perlu membuka speaker monitor yang di samping keras-keras, tapi khusus vokalnya bisa di sini di depan sinden. Jadi lebih bagus, lebih lebih efisien lur. Vokalnya nanti juga lebih jelas kalau diatur seperti itu. Untuk bentuk boxnya seperti ini. Nah, ini untuk boxnya seperti ini. Ini dari samping. Nah, ini samping sini dan samping kanan dan samping kiri ini beda lur. Yang kanan ini lurus langsung ke belakang, yang kiri seperti ini. Gini lalu begini. Kita coba miringkan saja. Nah, benar. Untuk untuk belakangnya seperti ini. Nah ini nanti untuk spikonnya lur. Spikonnya bentuknya seperti ini. Nah, ini spikonnya. Ini nanti dipasang di situ. Belakangnya. Nah, ini samping kiri tadi seperti ini. Kita putar-putar. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada lubang. Lubang ini untuk menaruh stiknya nanti lur. Ini kalau disunduk. Nah, ini nanti ditaruh di sini begini, dari luar tapi begini. Ini untuk menaruh stiknya, dimasukkan sini, dan nanti ini bisa ditumpuk atau disunduk di atas box Martin yang kemarin kita buat. Jadi ini nanti low-nya, jadi low-nya nanti pakai box Martin. Oke, ikuti terus. Iya, kelupaan lur. Ini untuk port anginnya tetap kita kasih triplek masuk ke dalam. Ini nanti fungsinya agar suaranya tidak bubuk lur. Biar suaranya lebih bagus. Nah, ini dari sini ke sini. Lalu bawah juga kita tutup. Ini sekalian buat sendengan samping biar lebih kuat. Karena ini yang samping kanan lebih lebar daripada yang kiri. Jadi untuk mengatasi agar sama-sama kuatnya, ini port angin sekalian buat penguat sini. Biar ini juga kuat, tidak getar. Oke. Lanjut ke pemasangan speakernya. Ini proses pemasangan tweeternya lur. Untuk gorennya seperti ini. Goren kodok. Gorennya pokoknya seperti ini modelnya. Ini terbuat dari plastik. Plastik tapi sangat keras ini lur. Finishingnya glossy. Untuk tweeternya sendiri memakai Fabulous 80 watt. Untuk tweeternya ini lur,
ACR Fabulous, tipenya CD 440, banyak sekali ini tipenya. Ini RMS, wah kejulur kayaknya ya. Ini berat ini twitternya. Untuk wattnya, watt RMS 50 watt, peaknya 100 watt, impedasi 8 ohm. Fabulous series by Sinar Baja, mantap ini, jadis. Untuk speakernya nanti memakai ini ACR Fabulous, ACR excellent, produk Sinar Baja. Ini tipenya PA 12 in, PA 12880 MK3 excellent. Ini speakernya. Oh, rangkanya ternyata rangka kaleng ini, kalau gak salah. Ini berapa watt ya? Kita lihat dulu spesifikasinya. ACR excellent 12 in. Ini spesifikasinya 250 watt. Ini peaknya di 500 watt. Jadi power yang dipakai minimal ya berarti 300 lebih wattnya. Frekuensi ini sensitivitasnya di 98 dB. Voice coil, spesifikasinya. Untuk nanti powernya pakai ini yang biasanya kelas D. Mixer pakai Hardwell level up 4. Soundcardnya memakai ini Bomji, dan micnya memakai Behringer ECM 8000. Ini kelas D nya D2K full bridge. Oke, twitternya ini tadi sudah saya spill sedikit. ACR Fabulous CD 440 50 watt RMS dan peaknya 100 watt. Oke, mantap. Kita lanjut cek sound. Untuk 15 in nya ini lur, ini nanti cek soundnya di beda waktu saja karena beda brand nanti. Ini khusus untuk yang produk dari Sinar Baja. 12 in, PA 12880 MK3 excellent. Oke, proses pemasangannya. Proses pemasangan speakernya lur. Wah, ini magnetnya sangat besar nih. Mungkin ini sekitar 1,5 atau 2 cm ini. Tapi sayang ini rangkanya masih kaleng, belum cor. Kita lihat nanti. Ini di dalamnya ini juga ada saringannya lur. Ini untuk mencegah serangga masuk ini. Tapi gak apa-apa. Ini juga sekalian buat angin-angin biar voice coilnya tidak terlalu panas waktu dibunyikan. Ini nanti tidak memakai crossover pasif maupun crossover aktif. Hanya memakai ini kapasitor ukuran 2,2 mikrofarad 1400 volt. Ini 400 volt. Oh. 400 volt lur. 400 volt. Salah tadi. Ini proses pemasangan. Ini double tip ini, tapi bawaan dari speakernya. Ini biar rapat, tidak ngebos. Oke.
Nanti yang dinyalakan duluan yang ini lur, yang 12 in, yang woofer. Nanti untuk tweeternya disambung belakangan karena ingin tahu dulu responnya 12 ini seperti apa. Nanti kalau sudah ketemu itu disambung. Oke lur, ternyata Kita lihat enak yang mana. jadi jangan khawatir. Ini tadi yang lubang untuk stiknya ini kita tutup dulu lur, karena waktu dipasang ternyata natap ke speakernya ini, ke magnetnya. Jadi nanti kita carikan dulu yang pas, yang pendek saja, atau enggak nanti kita potong aja gak apa-apa, dipendekin. Ini biar gak ngebes. Weh, gancuk. Oke lur, ini kita bor dulu Rekam jok. karena tripleknya ini sangat keras. Kalau langsung disekrup pakai ini sangat sulit lur. Jadi kita lubangi dulu, nanti biar agak lebih mudah. Karena kita manual, kalau pakai bor nanti takutnya bablas ke sini. Karena dulu sudah kejadian di speaker 12 in juga merek ACR. Ini langsung jeblos ke sana, daunnya rusak. Oke, kita manual pakai tangan. Ini karena sangat sulit lur. Kalau manual tetap sulit, akhirnya kita memakai bor saja. Tapi ini harus sangat hati-hati. Cuk jarang. Ini lebih cocoknya bor yang baterai karena putarannya lebih pelan, jadi lebih aman. Kalau pakai bor yang listrik itu putarannya terlalu kencang nih lur, jadi sedikit ngeri. Harusnya pakai bor yang seperti ini. Tapi ini rusak lur, ini tidak senter ini. Nah itu. Ini oblak. Nah itu. Cengkramannya itu hilang satu. Jadi oblak malah bahaya ini. Tapi kalau ini normal pakai ini malah lebih aman karena ini putarannya lebih pelan. Jadi bisa meminimalisir kerusakan. Oh iya, untuk jarak pengukuran ini jaraknya antara transducer ke mic-nya adalah 1 meter. Kita menggunakan standar internasional. Oke, dan ini harus lurus dengan speaker yang akan kita ukur nanti. Oke, untuk kemarin yang tanya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kita lanjut nanti ke cek soundnya atau tes dulu respon frekuensinya. Ladies and gentlemen, listen and enjoy party with me. This is Untuk suaranya seperti ini lur. Ini yang bunyi hanya speaker 12 in-nya. Excellent. Kita cari center tengahnya. Itu tadi suaranya untuk DJ lur. Kita ganti lagu dulu. Oke, kita cek sound pakai lagu dangdut. Oke, itu tadi settingannya tetap flat ya lur, tidak dirubah sama sekali. Ini lur settingannya. Ternyata ini terbosting sedikit lur,
Di frekuensi midnya ini, nah harusnya begini, tapi tidak banyak pengaruh itu, cuma sedikit. Oke, ini sekarang kita pasang dulu tweeternya. Tadi tweeternya belum bunyi. Di port ini suara. Oke, hasilnya seperti ini. Ini ada crossover point-nya nggak pas teman-teman. Jadi nilai dari kapasitornya belum pas. Tapi ini cuma buat tahanan saja. Kalau mau dipaskan juga bisa. Untuk respon yang sini adalah speaker Fabulous yang JD440. Tapi mungkin saya bahasnya di video lain lah. Ini khusus untuk yang 12 innya. Coba langsung kita pakai cek sound lagi. Kita Ini untuk settingan tetap lur, tetap flat, kita flatkan. Kita ganti lagu. Oke lor, ini untuk low-nya juga lumayan ini. Nah, low-nya juga masih masuk ini. Apalagi twitternya ini sangat jos ini. Suaranya juga bersih, simple gitu rasanya. Nah, kalau untuk DJ seperti ini sangat terasa lur. Subnya itu sangat kepotong kalau pakai box seperti ini. Nah ini memang boxnya khusus buat apa namanya? Buat monitor panggung saja. Ini karakternya memang mid-range lur. Nah ini kalau buat DJ ini sangat terasa. Nah ini ya, frekuensi yang terlalu rendah itu tidak mau masuk. Jadi ini sangat cocok untuk monitor, apalagi monitor vokal jadi sini.
Nah ini, padahal ini tadi setelannya sama lur, buat dangdut tadi juga, tapi subnya malah gak keluar kalau buat DJ karena frekuensinya mungkin terlalu rendah, jadi box ini tidak mau merespon. Ini loh, ini untuk lagu-lagu barat, lagu-lagu yang bersih. Ini lur, ini kalau posisi ditidurkan dan kalau ini berada di depan panggung, posisinya seperti ini sangat pas ini buat monitor vokal. Kalau waktu berdiri tadi itu buat monitor panggung yang di biasanya di sebelah kanan kiri musisi lur, just di sini. Coba akustik lur, tes kejernihan suara dengan lagu-lagu akustik. Taking over my love with you to keep you warm at night. Singing the song. I hope that journey takes you everywhere. Kesimpulan video kali ini, iya mak, itu mau suara azan ini saya buatkan sekarang saja karena sudah terlalu capek ini lur. Ini dari tadi siang untuk buat konten begini saja. Oke, kesimpulan kali ini tadi di tes respon frekuensinya untuk speaker woofer ini. Speaker excellent 12 in PA 12880 MK3 excellent. Ini produk dari ACR, Sinar Baja Elektrik. Ini waktu di tes respon frekuensinya itu sama persis dengan yang ada di brosurnya, di kitabnya ini. Nah ini sama persis seperti ini. Jadi ini hasilnya tidak ngawur lur. Jadi emang benar-benar dites dan hasilnya seperti ini. Tadi benar-benar sama. Selisih sedikit itu anggap saja margin of errornya. Dan untuk speaker ini kalau saya baca di webnya itu karakternya mid bass, malah masuk dalam kategori woofer. Jadi speaker ini bisa merespon frekuensi yang rendah.
tapi ya tidak rendah-rendah amat. Jangan dibayangkan seperti responnya 18 inci. Ini rendahnya untuk 12 in. Dan speaker ini juga cocok untuk box seperti ini. Karena tadi untuk dangdut, untuk suara kendangnya itu low-nya mau keluar. Dan untuk taknya juga bersih, lur. Apalagi tadi ditambah tweeter ini. Tadi kan pertama hanya ini saja 12 in, lalu ditambah yang kedua ditambah tweeter ini. Ini suaranya jadi sangat bagus. Yang istimewa ini tweeternya ini, lur. Ini sangat keras, lantang, tapi tetap bersih. Ini kalau komposisi seperti ini cocok untuk monitor panggung. Kalau posisi tidur begini, ini bisa untuk yang di depan panggung yang menghadap ke penyanyi. Ini untuk monitor vokal yang menghadap penyanyi itu cocok. Kalau diberdirikan itu bisa untuk monitor panggung. Berdiri nanti dikasih stick di situ besi, itu sudah pas. Ini masuk, ini cocok. Kalau buat hajatan untuk di dalam terop itu juga masuk. Tinggal dikasih stick, dihadapkan ke tamu juga masuk. Buat monitor vokal pun juga masuk ini. Kalau mungkin untuk box-box sub seperti planar, mini scope ataupun CLA, mungkin ini kalau buat rumahan di dalam rumah itu masih masuk-masuk saja. Tapi kalau di outdoor seperti ini kan ya juga termasuk outdoor lah, kita anggap outdoor. Ini bassnya kurang. Apalagi di box ini tadi waktu kita putar pakai DJ itu frekuensi bawahnya sangat terpotong, lur. Malah bisa dibilang tidak keluar sama sekali. Keluar itu cuma sedikit itu. Jadi dengan box seperti ini sangat cocok untuk monitor panggung atau monitor vokal yang menghadap sini. Untuk solawatan juga just di sini. Ini di depan panggung menghadap ke vokal hadrohnya. Ini masuk. Untuk jaranan juga masuk. Kalau box seperti ini. Segala medan lah. Tinggal nanti Anda mempergunakannya seperti apa. Mungkin seperti itu dulu penjelasan kesimpulan dari Jackson kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di next konten itu pakai box 15 ini tulur. Ini nanti kenapa tidak saya jadikan satu kontennya, karena ini beda brand, lur. Beda brand nanti ya, ini khusus untuk yang excellent ini, dan ini nanti untuk brand satunya. Nanti kalau sudah upload semua nanti bisa kita dijadikan satu untuk kita lihat apakah mau shaming nanti antara 12 ini dan 15 ini tuh. Nanti kalau cocok kan bisa buat rekomendasi teman-teman speaker yang cocok dan harganya juga termasuk ramah di kantong. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.